Pernahkah Anda bertanya-tanya, di balik gemerlapnya kota-kota besar dan sistem ekonomi yang rumit, apakah ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang bermain? Kita sering mendengar tentang teori konspirasi elit global, sebuah kelompok bayangan yang konon mengendalikan narasi dunia, mulai dari kebijakan politik hingga teknologi canggih yang kita gunakan sehari-hari. Namun, di balik semua kecanggihan teknologi pengawasan dan dominasi finansial mereka, terdapat sebuah ketakutan esoteris yang jarang dibicarakan di media arus utama. Mereka yang berada di puncak piramida kekuasaan dunia sangat memahami bahwa ada frekuensi spiritual yang tidak bisa mereka tundukkan dengan kecerdasan buatan atau kekuatan militer. Kekuatan itu bersembunyi di dalam asma-asma suci. Salah satunya adalah Ya Jabbar. Nama ini bukan sekedar kata, melainkan sebuah getaran metafisika yang memiliki otoritas mutlak untuk memaksa dan memperbaiki keadaan. Para peneliti okultisme di lingkaran elit dikabarkan telah lama mempelajari teks-teks kuno untuk memahami mengapa frekuensi Ya Jabbar ini begitu ditakuti. Mereka menyadari bahwa sistem kontrol yang mereka bangun sangatlah rapuh jika berhadapan dengan energi yang berasal dari sang pemaksa yang sesungguhnya. Dalam narasi misteri ini, kita akan membongkar mengapa simbol-simbol kekuasaan mereka seolah meredup ketika nama Adung ini dikumandangkan dengan keyakinan penuh. Ini adalah pertarungan antara kontrol manusia yang terbatas melawan kehendak ilahi yang tak terelakkan, sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan agar kita tetap merasa lemah di hadapan sistem mereka yang palsu. Untuk memahami mengapa elit global merasa terancam, kita harus menyelami lebih dalam makna dari Al-Jabbar. Secara bahasa, Al-Jabbar berasal dari akar kata Jabara yang memiliki dua sisi makna yang luar biasa dahsyat. Pertama, ia berarti sang pemaksa, yakni zat yang kehendaknya tidak mungkin ditentang oleh siapapun di alam semesta ini. Jika Allah yang menyandang nama Al-Jabbar telah menetapkan sebuah takdir, maka seluruh teknologi satelit dan algoritma tercanggih milik elit global sekalipun tidak akan mampu membelokkan arahnya seujung rambut pun. Sisi kedua dari Al-Jabbar adalah sang penambal atau sang pemulih. Ia adalah zat yang menyembuhkan tulang yang patah dan memperbaiki hati yang hancur. Inilah yang membuat mereka ketakutan. Mereka ingin manusia tetap dalam keadaan rusak, hancur secara mental, dan bergantung pada sistem buatan mereka. Namun, frekuensi Ya Jabbar memberikan kekuatan bagi jiwa yang tertindas untuk pulih seketika dan bangkit dengan kekuatan yang tak masuk akal. Ini adalah antitesis dari agenda Great Reset atau kontrol total atas manusia. Kekuatan Al-Jabbar adalah energi yang memberikan kemandirian spiritual total bagi seorang hamba. Bayangkan sebuah kekuatan yang mampu memaksakan keadilan di tengah-tengah kezoliman yang terstruktur rapi. Inilah alasan mengapa zikir ini dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang ingin memonopoli kebenaran dan kekayaan. Mereka tahu bahwa satu saja individu yang benar-benar terhubung dengan frekuensi Al-Jabbar dapat mengacaukan rencana-rencana besar yang telah mereka susun selama berabad-abad di ruang-ruang gelap kekuasaan mereka. Di balik tembok-tembok tebal lembaga riset rahasia, kabarnya ada departemen khusus yang mempelajari kekuatan doa dan energi Asmaul Husna dari sudut pandang fisika kuantum. Elit global menyadari bahwa dunia ini bukan hanya materi, melainkan tumpukan energi dan frekuensi. Mereka menemukan bahwa pengulangan nama Ya Jabbar menghasilkan gelombang elektromagnetik jantung yang sangat stabil, namun memiliki daya dorong yang luar biasa kuat. Dalam dokumen-dokumen yang bocor ke kalangan terbatas, terdapat catatan tentang kegagalan eksperimen pengkondisian massa ketika subjek penelitian mulai mempraktikkan zikir-zikir tertentu. Ya Jabbar bertindak sebagai perisai frekuensi yang memutus koneksi manipulasi psikologis yang mereka lancarkan melalui media dan teknologi. Mereka takut jika rahasia ini menyebar luas, karena agenda mereka untuk menciptakan masyarakat yang patuh dan mudah dikendalikan akan gagal total. Kekuatan Ya Jabbar menciptakan individu yang unhackable atau tidak bisa diretas secara mental dan spiritual. Ketakutan elit global bukan terletak pada senjata fisik, melainkan pada kebangkitan kesadaran kolektif manusia yang menyadari bahwa mereka memiliki akses langsung ke sang pemegang otoritas tertinggi. Mereka mencoba menutupi fakta ini dengan segala bentuk distraksi, mulai dari hiburan yang melalaikan hingga krisis buatan. Namun getaran murni dari Ya Jabbar tetap menembus segala rintangan tersebut. Ini adalah pertarungan frekuensi di tingkat yang paling mendasar, di mana satu nama suci mampu meruntuhkan seluruh arsitektur penyesatan yang telah dibangun dengan biaya triliunan dolar selama bertahun-tahun. Jika kita memperhatikan simbol piramida yang sering dikaitkan dengan elit global, kita melihat struktur yang sangat hierarkis dan kaku. Namun, kekuatan Ya Jabbar adalah kekuatan yang bersifat menghancurkan sekaligus membangun kembali.
Dalam konteks konspirasi dunia, Ya Jabbar adalah energi yang mampu menjungkir balikan piramida tersebut. Ketika seseorang berseru Ya Jabbar, ia sebenarnya sedang memanggil kekuatan yang mampu memaksa setiap kezoliman untuk berhenti dan setiap rencana jahat untuk berbalik menghancurkan pembuatnya sendiri. Inilah yang dinamakan makar Allah, yang jauh lebih hebat dari makar manusia manapun. Elit global sangat menyadari prinsip ini, karena mereka sendiri sering menggunakan prinsip-prinsip spiritual yang diselewengkan. Mereka gemetar ketika menghadapi kekuatan spiritual yang murni dan tidak bisa dinegosiasikan. Bayangkan sebuah sistem keuangan yang dirancang untuk memperbudak, tiba-tiba runtuh karena keputusan-keputusan yang tak terduga yang dipaksakan oleh keadaan di luar kendali mereka. Itulah manifestasi dari sifat Al-Jabbar di panggung sejarah. Mereka mencoba menciptakan tata dunia baru atau New World Order. Namun mereka lupa bahwa hanya ada satu tata dunia yang absolut, yaitu yang diatur oleh Al-Jabbar. Setiap kali mereka mencoba melampaui batas, kekuatan penyeimbang dari asma ini akan bekerja secara misterius, seringkali melalui tangan-tangan yang tidak terduga atau kejadian alam yang di luar nalar manusia. Keangkuhan elit global adalah titik lemah mereka, dan Ya Jabbar adalah palu godam yang siap menghancurkan keangkuhan tersebut kapan saja sang pencipta menghendaki. Sejarah telah mencatat berkali-kali bagaimana kekuatan besar yang tampak tak terkalahkan tiba-tiba tumbang dalam sekejap. Dari Fir'aun yang angkuh hingga imperium modern yang merasa memiliki segalanya, semuanya tunduk pada hukum Al-Jabbar ketika waktunya telah tiba. Elit global saat ini berusaha keras untuk menghapus ingatan manusia akan kekuatan ini. Mereka ingin kita percaya bahwa kita hanyalah angka dalam statistik atau bidak dalam permainan catur mereka. Namun, setiap kali seorang hamba yang terzolimi mengangkat tangannya dan berbisik Ya Jabbar, getarannya mengguncang arsy dan mengirimkan gelombang koreksi ke bumi. Kekuatan ini tidak memerlukan persetujuan dari badan internasional atau dewan keamanan manapun. Ia adalah otoritas tunggal. Di tingkat personal, zikir Ya Jabbar memberikan keberanian yang tak terbendung, ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan penyakit, dan ketakutan akan ancaman elit global seketika sirna. Inilah yang paling mereka takuti, manusia yang tidak lagi bisa ditakut-takuti. Seorang manusia yang merasa dilindungi oleh Sang Maha Perkasa adalah ancaman terbesar bagi sistem kontrol manapun di dunia ini. Mereka bisa saja mengendalikan suplai makanan atau energi, namun mereka tidak akan pernah bisa mengendalikan jiwa yang telah tersambung dengan Al-Jabbar. Inilah esensi dari perlawanan spiritual, sebuah bentuk perjuangan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, namun memiliki dampak yang jauh lebih merusak bagi agenda gelap mereka daripada demonstrasi fisik manapun yang pernah terjadi di jalanan kota-kota besar. Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa narasi ketakutan elit global terhadap Ya Jabbar bukan sekedar dongeng, melainkan sebuah realitas metafisika yang bisa kita buktikan sendiri. Kita diajak untuk tidak lagi menjadi penonton pasif dalam skenario dunia yang penuh tipu daya ini. Dengan memahami dan mengamalkan asma Ya Jabbar, kita sebenarnya sedang mengambil posisi di bawah perlindungan Zat yang maha memaksa kehendaknya atas segala sesuatu. Janganlah kita merasa kecil di hadapan teknologi mereka, karena Ya Jabbar adalah sumber dari segala teknologi alam semesta. Mulailah menyuarakan frekuensi ini dalam setiap doa dan langkah kita. Biarkan dunia tahu bahwa masih ada jiwa-jiwa yang tidak mau tunduk pada agenda manusia, karena mereka hanya tunduk pada Al-Jabbar. Keberanian ini akan menular, menciptakan gelombang kesadaran yang akan menyapu bersih kabut konspirasi dan kezoliman. Ingatlah bahwa pada akhirnya, sehebat apapun rencana yang mereka susun, rencana Allah lah yang akan menang. Dan salah satu alat kemenangan itu adalah kekuatan agung yang terkandung dalam Ya Jabbar. Mari kita kembali ke akar spiritualitas kita, memperkuat benteng batin kita, dan melihat bagaimana dunia berubah ketika kita berhenti takut pada manusia dan mulai bersandar sepenuhnya pada Sang Maha Perkasa. Cahaya kebenaran tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun selama nama-nama sucinya masih bergetar di hati orang-orang yang beriman. Jadilah bagian dari kebangkitan ini, jadilah jiwa yang merdeka di bawah naungan Al-Jabbar, dan saksikanlah bagaimana kekuatan elit global akan memudar seperti bayangan yang diterpa sinar matahari pagi.